Seolah-olah seperti katakan, gua sekarang mau lagi berkuasa, mau apa lo? Kan gitu kan, seperti itu saudara. Nah, hiruk pikuk seperti ini ditambah pembubaran FPI, kemudian lahan pondok pesantren di markas syariah yang kemudian dipersoalkan itu, kemudian penangkapan Habib Rizik dan sidang pra peradilan hari Senin kemarin yang dahsyat, top banget emang Habib Rizik itu top banget ya. Saya tidak beruntung bisa hadir, tapi mengikuti video-video yang berseliweran di media sosial kita memang luar biasa Habib Rizik. Hari ini tanggal Rabu juga ada jam 13 tadi, 1 jam yang lalu kira-kira sidang pra peradilan kedua. Tapi itu semua gitu kan, akhirnya orang-orang para pakar analis menduga kuat bahwa hal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, hari-hari ini kita betul-betul dibikin sibuk luar biasa. Sibuk dalam arti dijejali informasi yang semakin kemari semakin terasa bagaimana negara ini dikelola dengan semau-maunya. Penguasa dengan menggunakan dalih hukum, menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Meminjam istilah Hamdan Yulfa, mantan ketua MK, yang ada sekarang adalah rule by law. Rule by law yang harusnya rule of law. Jadi rule by law itu menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Dan hari ini luar biasa sekali. Udahlah, kita kemarin bicara soal bagaimana FPI dibubarkan oleh 6 jabat menteri, setingkat menteri kan. Kemudian ditambah maklumat Kapolri yang menuai kegaduhan luar biasa. Bagaimana maklumat pada poin 2D itu langsung disikapi sebagai wujud dari arogansi kekuasaan, menabrak hak-hak demokrasi rakyat, menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, karena poin 2D itu menyebutkan bahwa rakyat tidak boleh mengunggah, mengakses informasi apapun terkait dengan FPI, ya kan? Bahkan bukan cuma itu. Orang-orang yang ngerti hukum yang bergabung di YLBHI, di Kontras dan sebagainya, tentu saja kalangan pers baik AJI, baik PWI, Dewan Pers, bahkan dan sejumlah lembaga organisasi pers lain juga mengatakan bahwa maklumat Kapolri itu adalah wujud nyata dari ancaman serius terhadap tugas utama pers. Dan orang-orang justru mengatakan maklumat itu melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28F, bagaimana masyarakat itu punya hak untuk mengakses informasi. Tapi sudahlah, orang boleh bunyi berbusa-busa. Yang bunyi juga bukan man on the street, bukan orang-orang sembarangan, orang-orang jalanan, tapi mereka yang punya kapasitas, punya otoritas bicara soal hukum, bicara soal HAM. Mereka udah bunyi semuanya. Tapi memang hukum sedang berada dalam genggaman penguasa. Seolah-olah seperti katakan, gua sekarang mau lagi berkuasa, mau apa lo? Kan gitu kan, seperti itu saudara. Nah, hiruk pikuk seperti ini ditambah pembubaran FPI, kemudian lahan pondok pesantren di markas syariah yang kemudian dipersoalkan itu, kemudian penangkapan Habib Rizik dan sidang pra peradilan hari Senin kemarin yang dahsyat, top banget emang Habib Rizik itu top banget ya. Saya tidak beruntung bisa hadir, tapi mengikuti video-video yang berseliweran di media sosial kita memang luar biasa Habib Rizik. Hari ini tanggal Rabu juga ada jam 13 tadi, 1 jam yang lalu kira-kira sidang pra peradilan kedua. Tapi itu semua gitu kan, akhirnya orang-orang para pakar analis menduga kuat bahwa hal itu sengaja di blow up,
dimunculkan kemudian di blow up untuk menutupi kasus-kasus besar berupa salah urus negara ini. Enggak, misalnya yang paling gampang adalah soal korupsi bansos. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial dari PDIP, ya kan? Itu, aduh, mohon maaf saya terpaksa menyebut merek, ya kan? Investigasi Tempo menyebutkan bahwa itu mengalir ke kandang banteng. Jadi ini bukan cuma individu seorang Juliari, apalagi Juliari adalah wakil bendahara umum di PDIP. Kalau Tempo sampai bisa menyimpulkan dan bahkan berani menyimpulkan untuk mengalir ke pos banteng, maka sangat patut diduga bahwa partai ini benar-benar bukan cuma jadi sarang koruptor, tapi menjadikan korupsi sebagai salah satu penghasilan utama partai. Dan ini yang seharusnya menurut para netizen, ini yang jauh lebih layak dibubarkan ketimbang pemerintah sibuk ngurusin FPI, ketimbang pemerintah sibuk ngurusin Habib Rizik. Ya kan? Coba begitu dibubarkan, ya Allah, dengan takdir Allah, Tanjung Pinang dilanda banjir. Dan biasanya di tempat-tempat musibah begitu memang FPI datang duluan, tanpa SK, tanpa selebaran, tanpa apa, mereka terjun langsung berbuat. Dan sekarang tidak ada relawan di sana. Anda mesti lihat kan bagaimana di media sosial kita juga beredar ada selebaran dari BNPB daerah. Nah, relawan nol, nanti saya carikan screenshotnya. Itu luar biasa sekali, saudara. Jadi seperti Natalius Pigai misalnya, saya juga pernah menyampaikan sebetulnya ketika saya diperiksa Barreskrim ketika menjadi korlap aksi 24 Juni ketika anak NKRI aksi menolak RUU HIP, lalu kami bakar bendera PKI dan ada insiden ternyata bakar bendera PDIP juga. Saya dipanggil polisian di kantor polisi, saya bilang di visi misi partai ini jelas-jelas ada bermaksud visinya menjadikan Pancasila itu Trisila dan Ekasila. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila 18 Agustus yang 5 sila memang gitu loh. Makanya Natalius Pigai mengatakan aktivisme yang luar biasa ini, anak muda dari Papua yang top berani berintegritas ini, jadi mestinya dibubarkan tuh PDIP. Karena dia jelas-jelas hendak mengubah Pancasila dari Trisila dan Ekasila. Dan itu tercantum dalam visi misi partai. Ditambah sekarang aliran dana bansos korupsinya itu ke kandang banteng. Belum lagi dari sekian banyak kasus kepala daerah yang tertangkap tangan OTT oleh KPK karena korupsi, ia dari kandang banteng ini. Ini saudara sekalian, kasus Habib Rizik, kasus Pondok Pesantren Megamendung, Markas Syariah, ya kan? Bahkan kasus pembunuhan 6 anak muda ini benar-benar orang yakin dianggap sebagai upaya mengaburkan masalah-masalah sebenarnya, yaitu tidak becusnya penguasa mengurus negeri ini. Bayangkan soal bansos ini, saudara, ini korupsi itu jahat, setuju ya? Korupsi itu jahat, setuju. Tapi ini jauh lebih jahat lagi, ya kan? Karena yang dikorupsi adalah bansos, bantuan sosial untuk rakyat kecil, rakyat bawah, rakyat yang terdampak oleh COVID-19. Orang-orang kecil, wong cilik yang menjadi dagangan jualannya PDIP. Bayangkan, kepada konstituennya yang bolak-balik dijadikan dagangan saja, partai ini bisa tega mengambil jatahnya, merampas jatah wong cilik yang di dagangan partainya itu untuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai. Makanya tidak heran kalau di
di media sosial tagar bubarkan PDIP banyak sekali. Belum lagi disebut-sebut tadi anak Pak Lurah Gibran itu kan akhirnya diakui oleh Sritek bahwa pembuatan goodie bag itu memang penunjukan. Padahal kita tahu persis aturannya ini penunjukan itu hanya bisa dilakukan jika nilainya di bawah 50 juta rupiah. Nah ini saudara coba bayangin, 15.000 kali 1 juta kantong saja udah 15.000 rupiah kali 1 juta kantong udah 15 miliar. Kalau kali 10 juta kantong 150 miliar. Bagaimana mungkin ini bisa dipenunjukkan? Dan orang-orang Kemensos kan mengakui bahwa si Sritek ini mendapat jatah cetak karena rekomendasi dari anak Pak Lurah. Pak Lurah anaknya kemarin sedang berlaga di pilkada di Solo. Jadi saudara sekalian, bagaimana hukum di tangan penguasa menjadi alat untuk mengamankan kekuasaannya, alat untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Ya kan? Apalagi polisi yang jelas-jelas disebut aparat hukum. Waduh, ini luar biasa sekali menjadikan hukum sebagai bayangkan ketika Hamdan Zulfa mengatakan FPI bukan organisasi terlarang, tidak boleh dilarang. Ketika Profesor Margarito Kamis mengatakan ucapan menteri, keputusan menteri bukanlah hukum, tidak mengikat, tidak boleh dan tidak bisa mengikat. Ya kan? Semua berkata begitu orang-orang yang punya otoritas di bidangnya karena keilmuannya, karena kepakarannya. Ketika bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa oke, FPI silakan, mau Front Pemersatu Islam, mau Front Perempuan Indonesia, FPI silakan. Kepala Biro Humasnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri mengatakan polisi tetap akan membubarkan kegiatan FPI. Kalau mau jadi ormas ikuti aturan main, terdaftar, kalau nggak ilegal. Mas, sampai piye? Sampai kan, bintang 1 loh, ngerti hukum loh. Undang-undang ormas hanya cuma 3 orang berkumpul boleh bikin ormas. Keputusan MK mengatakan kalau ormas tidak mempunyai surat keterangan terdaftar SKT, tidak otomatis dia ilegal, apalagi terlarang. Tidak. Itu hanya memberikan perbedaan pelayanan negara terhadap yang bersangkutan. Kalau tidak terdaftar, ya tidak mendapat pelayanan negara, termasuk bantuan pendanaan, kan begitu. Jadi saya udah pesimis mengimbau Pak Jenderal Idam Aziz Kapolri untuk menggunakan saat-saat terakhir kekuasaannya untuk menyetop polisi, Polri, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pelanggaran hukum yang harusnya justru menjadi tanggung jawab polisi dan berusaha untuk menegakkan hukum, bukan menjadikan hukum sebagai alat untuk menghabisi lawan-lawan penguasa. Jadi kembali ke soal tadi, banyak masalah-masalah besar, masalah bansos, masalah ekonomi yang nyungsep. Ini nyungsep, saudara. Ekonom senior di Jambi mengatakan tahun 2020 ya ekonomi jeblok. 2021 ekonomi anjlok atau sebaliknya. Intinya memang no. Kemarin 2 hari lalu saya nonton berita armada truk sampah di Kabupaten Jember itu diparkir di kantor kabupaten karena sopirnya itu melakukan aksi demo. Kenapa? Karena mereka tidak memperoleh uang BBM untuk operasionalisasi truk sampah. Dan menurut mereka memang ternyata anggarannya belum turun. Ini gila saudara. Bagaimana negara memang nggak punya duit dari pemerintah daerah alokasi umum, dana transfer daerah itu tidak turun karena uangnya nggak ada. Jadi, sampai di sini saya mengingatkan
Mas Jokowi, sampean tuh presiden. Sampean tuh presiden, gunakan jabatan sampean sebagai nakoda mengelola kapal NKRI yang gede banget ini melewati badai. Jangan sampai tengok-tengok diem nggak ngomong 1000 bahasa soal-soal seperti ini, cicing wae meneng wae mingkem gitu loh. Jangan. Ada anak muda dibunuh, Anda lama nggak komentar, begitu komentar menyakiti hati rakyat. Masyarakat tidak boleh semena-mena, negara tidak boleh kalah. Aduh, jangan begitu. Yang semena-mena itu aparat, rakyat nggak bisa semena-mena. Ya, lalu ada banjir, ada banjir lah di Tanjung Pinang. Menteri Sosial yang baru ngapain sibuk di Jalan Sudirman Tamrin yang kemudian netizen pun curiga. Tunawismanya adalah rekayasa. Ini negara salah urus, saudara. Salah urus, ya. Jadi, please deh, kelola negara dengan benar, kembalikan negara dengan benar. Jadikan hukum sebagai benar-benar alat untuk menegakkan keadilan. Hukum hanya berarti apabila keadilan tegak. Jangan justru hukum dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Ya, Mas Jokowi, jangan diam saja. Waktu Glenn Fredly meninggal, musisi itu Anda bikin status loh di Twitter. Anda prihatin, Anda berduka cita. Ini masalah negara bertumbuk-tumbuk, masalah sangat serius. Anda diam saja, Mas. Apa yang terjadi dengan sampean? Ya, please wake up, Mas, wake up. Anda presiden, sampean presiden. Terlepas bagaimana pemilihannya kemarin, terlepas monggo, itu sudah lewat monggo. Tapi sampean tuh presiden. Ayo, ya, sampean buktikan, sampean akan gigit koruptor bansos, gigit. Ayo, Firly Bahuri, ya, sampean buktikan juga KPK akan menghukum mati koruptor bansos. Ya, jangan cari pasal-pasal berpatrit tadi. Begitu dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.